Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan, channel pendidikan dan tutorial tip. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan simulasi asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK menggunakan Chromebook atau perangkat Chrome OS. Chrome OS atau perangkat Chromebook ini merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, langsung saja kita pada tutorialnya. Pertama, untuk persiapan ya, kita membutuhkan juknis ya. Ini petunjuk teknis pemanfaatan perangkat OS. Kalian bisa mendownloadnya juga pada link deskripsi video ini, juga manual aplikasi ANBK ya, ini yang berbasis komputer daring ya. Untuk tahun 2022 kalian bisa mendownloadnya. Oke, pertama kita siapkan juga Chromebook ya. Ini Chromebook saya sudah pasang Chromebooknya, kita sudah nyalakan, sudah ada pada tampilan login ya. Ini pastikan Chromebook kita ini Chromebook yang dikelola oleh smpbelajar.id ya. Nah, pastikan Chromebook ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet ya atau WiFi ya. Ini saya menggunakan WiFi dengan kecepatan yang cukup stabil ini ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan menjalankan exam browser ya yang ada di perangkat Chromebook ya. Kita ke bagian kiri bawah tampilan dari Chromebook ini ada menu APL ya. Kita klik di situ, nanti akan keluar exam browser ya, exam browser. Di situ kita klik exam browser. Nah, ini kita tunggu loadingnya ya. Exam browser sedang menyiapkan ya aplikasinya, sambil kita memperhatikan juknis penggunaan Chromebook ya. Ya, ini sudah muncul pada tampilan sistem ya. Pastikan semua sudah terchecklist hijau pengecekan sistemnya ya. Kalau sudah tercentang hijau seperti ini, baru kita tekan mulai ya. Kita tekan mulai ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini nanti kalau Chromebook akan muncul ya bagian webcamnya di bagian kiri atas. Ini kita bisa pindah-pindahkan ke kanan, bisa ke bawah, juga bisa ke tempat mana yang ingin kita taruh ya. Ya, ini sudah muncul tampilan awal dari peserta. Selamat datang. Silakan login dengan username dan password yang telah Anda miliki. Ya, untuk mendapatkan username dan password ini kita harus masuk dulu di website ANBK ya. Oke, kita beralih ke website ANBK. Ya, kita buka ya link anbk.kemdikbud.go.id ya. Pastikan ini. Nah, di sini akan muncul tampilan login ya di sini. Nah, kita masukkan username dan password yang sudah kita dapatkan dari Dinas Pendidikan daerah di mana kita berdomisili ya. Kalau sudah kita masukkan akunnya, kita tekan masuk. Kita harus menggunakan kode juga ya di sini, kode verifikasi harus sesuai, baru kita tekan masuk. Iya. Nah, selanjutnya ini akan muncul ya tampilan seperti ini, dashboard dari website ANBK. Ini pelaksanaan, ada prosedur pelaksanaan simulasi ya.
ANBK tahun 2022. Jadi kita di sini akan menjalankan login Proctor browser. ID Proctor diaktifkan pada pukul 6.30 waktu setempat ya. Nah, untuk mendapatkan ID Proctor ini kita setting dulu ya. Pastikan kita sudah melakukan pengaturan ya untuk website ANBK dari sekolah kita ya. Kita mulai dari bagian data sekolah di sini ya. Ya, pastikan semua identitas dan infrastruktur sekolah ini sudah sesuai ya. Di sini status pelaksanaannya ini mandiri ya, karena kita akan simulasi mandiri, dan mode pelaksanaan online karena Chromebook itu hanya bisa mode online, tidak bisa semi online. Selanjutnya kita pastikan ya tim teknisnya sudah diisi, nama penanggung jawab, nama proktor, nama teknisi ya. Selanjutnya untuk infrastruktur, pastikan ini ya, jumlah komputer proktor, jumlah kepemilikan lab komputer, jumlah klien ini 15, jumlah akses point, sumber listrik, kemudian sumber internet ya, bandwidthnya berapa. Kalau di sini kita menggunakan 20 Mbps, saya tulis 20 ya kecepatannya. Ya, kalau sudah kita beralih ke menu asesmen nasional ini ya, kita klik, kita ke komputer proktor. Pastikan juga di sini kita sudah memiliki ID proktor ya. Ini ID proktor. Kemudian jumlah klien adalah berapa, digunakan untuk berapa ruang ya. Ini kita menggunakan 3 ruang ya nantinya. Oke, selanjutnya kita ke simulasi ya. Ini menu simulasi. Nah, di sini kita ada komputer proktor, kita klik. Ya, ini ya untuk masuk ke sistem proktor ya, aplikasi proktor. Kita menggunakan ID ini ya, username-nya dan password ini ya. Oke, selanjutnya ini ada cetak kartu login ya, simulasi di sini ya. Cetak kartu login ini untuk peserta ya. Nah, di bagian sini kita cetak untuk mendapatkan username dari peserta ya. Kita mendapatkan username dan password dari peserta. Ya, kita coba ya, peserta 01. Ini username-nya. Ya, silakan kalian bisa cetak ya di sini untuk dibagikan ke siswa. Oke, kita ke bagian dashboard ya. Ini langkah selanjutnya, kita harus menginstal aplikasi Proctor ya di komputer yang akan kita gunakan atau laptop yang akan kita gunakan ya. Saya akan install sistem proktornya di sini. Kita bisa ke bagian kanan sini, download berkas ya di sini ya. Di sini bisa juga ada petunjuk-petunjuk juga, petunjuk sinkron, juknis, manual, buku saku dan lain-lain. Nah, kita ke bagian ini ya, folder yang satu ini kita klik. Nah, maka akan keluar semua ya aplikasi-aplikasi akan kita gunakan. Nah, kita sesuaikan dengan perangkat laptop yang akan kita gunakan. Karena saya di sini menggunakan Windows 64 bit, saya akan mendownload ini ya, Proctor browser Windows 64 yang ini ya. Oke, ini saja yang kita download. Yang lain ini Exam browser, karena kita menggunakan Chromebook, kita tidak perlu lagi menginstal Exam browser ya. Jadi kita download saja yang Proctor browser ya. Kita klik. Ya. Oke, selanjutnya kita setelah kita selesai mendownload Exam Proctor browser ini ya, silakan kita ekstrak menggunakan pengekstrak file di laptop ya. Oke, ini ya sudah terekstrak. Kemudian kita buka Proctor browser ya. Selanjutnya kita cari ya aplikasinya, application yang ini ya.
Proctor Browser ya. Ini ikonnya. Silakan kalian buka Proctor Browser. Oke, kita tunggu sampai tercentang hijau semua ini ya. Oke, kita tunggu. Ya, ini sudah tercentang empat-empatnya. Tinggal kita tekan run untuk menjalankan aplikasi Proctor Browser ANBK. Ya, kita tunggu loadingnya. Oke, ini sudah ada tampilan login ya, username dan password. Silakan diisikan ya. Username-nya itu yang ID Proctor ya, yang tadi di website ya. Kita coba kembali ke website ya. Tekan saja Windows, tombol Windows di keyboard, dan kita kembali ke web untuk mengecek ID Proctor ya, ID ya. Yang kode server ini ya. Nah, kita kopikan saja ini. Kopikan ke username di sini ya. Ya, kemudian password. Nah, password ya, kita kopikan passwordnya yang ini ya. Oke, kalau sudah kita tekan submit. Ya, kita tunggu loadingnya lagi. Oke ya, ini sudah masuk di dashboard ya untuk aplikasi Proctor. Selanjutnya kita ke bagian di sini ya, ada status tes ya. Kita ke bagian status tes. Oke, di sini nantinya status tesnya di sini kita pilih kelompok ya. Kita pilih kelompok, kemudian kita tekan simpan. Kita coba. Oke. Kita ke kelompok tes. Ya, ini sudah muncul ya kelompok tesnya. Ini ya. Oke, pastikan kita semua peserta ini sudah tercentang jika ingin mengikutkan semua ya. Oke, kita di bagian kelompok tes ini kita tekan assign all ya untuk mengaktifkan akun peserta. Kita tekan assign all. Oke, kita save ya. Ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke status tes. Ya, kemudian kita refresh tokennya ya. Ya, ini sudah keluar token. Sekarang kita kembali ke peserta, ke Chromebook ya. Untuk peserta ya, kita isikan username peserta ya di sini. Silakan bisa lihat ya di kartu login ya, seperti yang sudah kita download tadi. Ya, ini ya, saya menggunakan username yang peserta pertama. Kemudian passwordnya. Oke. Ya, kalau sudah, selanjutnya kita tekan login ya. Ya, kita tunggu loadingnya. Oke, ini sudah masuk ya. Untuk konfirmasi data peserta ya. Ini. Jadi ada petunjuk umum simulasi di sini ya. Ya, untuk contoh soal ini numerasi ya. Wah, ini hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Alur pengerjaannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ini contoh soal, ada numerasi, survei lingkungan belajar. Ya, ini kode NIK ya, sudah tidak bisa kita ubah. Nama peserta juga, jenis kelamin, mata ujian ya di sini. Nah, di sini kita inputkan nama peserta ya. Contoh peserta
01. Ya, selanjutnya kita scroll lagi. Untuk tanggal lahir ya, kita lihat di kartu login peserta. Sini tanggal 14. Kemudian bulan Maret tahun 2008. Oke, selanjutnya kita masukkan token yang dari Proctor tadi ya. Kita sudah refresh tokennya ya. Kita berikan ke peserta. Kalau sudah tekan submit, peserta akan menekan tombol submit. Dan ya, ini masih ada lagi ya, konfirmasi tes. Nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes 10 menit. Petunjuk subtes contoh soal ya, kita scroll ke bawah untuk mulai ya di sini ya. Kita tekan mulai untuk memulai ya. Di sini ya. Oke ya. Silakan peserta menjawab ya soal numerasi. Soal nomor 1 ya, ini contoh soal pilihan ganda. Kemudian dia akan menekan tombol soal berikutnya atau ragu-ragu jika ragu-ragu. Soal nomor 2 ini pilihan ganda kompleks ya. Jawabannya lebih dari 1. Oh, ini sudah ada contoh jawabannya ya. Jawaban yang benar. Iya. Karena ini simulasi sudah ada contoh kunci jawabannya. Iya, ini pilihan benar salah ya. Soal berikutnya, apabila Andi masuk lift. Oh, ini ya jawabannya langsung. Ini pertanyaan isian singkat ya. Oke, selanjutnya jawabannya. Nah, ini pertanyaannya menjodohkan ya. Jadi ini kunci contoh 1, pasangannya D ini ya. Kemudian 2 pasangannya B. Gini ya caranya. Kemudian 3 pasangannya A. Kita klik kemudian ke bagian A. Kalau sudah, tekan soal berikutnya lagi. Selanjutnya ini jawaban pertanyaan esai ya, panjang sekali ya. Ini kunci jawaban. 52 kg. Oke. Ya, kemudian ada penjelasannya juga. Kenapa 52 kg? Karena ini pertanyaan esai. Ya, kita deskripsikan ya. Mengapa? Selanjutnya kita tekan selesai. Oke, di sini Anda bisa mengklik tombol selesai setelah 2 menit ya. Kita harus menunggu 2 menit. Kemudian tekan selesai ya. Ini masih ada 2 menit lebih ya. Dalam hitungan mundur. Oke, sambil saya menunggu, kita bisa melihat status tes di sini ya, status peserta ya. Nah, di sini untuk status peserta ya, tes sedang dikerjakan ya. Ini peserta 01. Ini sementara dikerjakan. Nanti jika nanti sudah selesai, ini akan berganti statusnya sudah selesai. Nah, selanjutnya di daftar login peserta di sini untuk melihat ya daftar login peserta untuk mereset ya apabila Chromebooknya tiba-tiba error ya atau server gangguan ya, otomatis pesertanya harus merestart Chromebook kan. Nah, ketika terjadi restart karena error, kita harus merestart peserta ya. Contoh yang ini kita
ada peserta yang mana yang akan kita reset. Kita harus centang ya, ini centang, kemudian kita reset peserta ya, kita tekan reset peserta agar dia bisa login kembali. Selanjutnya di status test kemungkinan akan berganti tokennya. Jika token lama tidak bisa digunakan lagi, kita harus refresh untuk mendapatkan token yang baru. Ini sudah token yang baru, maka kita berikan token yang baru kepada peserta. Kita jangan tekan simpan ya untuk status test ini ya, karena tes sedang berlangsung, jadi kita tidak bisa tekan simpan. Kita cancel. Oke, kita beralih ke Chromebook ya peserta. Nah, di sini sudah selesai ya. Kita tekan selesai, pesertanya akan tekan selesai. Kemudian ada konfirmasi tes. Silakan dicentang dulu baru tekan selesai. Konfirmasi tes kembali, centang dan selesai. Oke, nah di sini kita tekan lagi selesai tes. Oke ya, ini sudah selesai konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini ya. Silakan klik tombol kembali ke halaman login untuk keluar dari tes. Nah, sudah selesai tes ya untuk peserta 01, maka akan kembali ke halaman login seperti ini ya. Oke, kita beralih ke Proctor ya. Sistem Proctor ini kita lihat status peserta ya. Kita klik status peserta. Nah, status untuk peserta 01 ini telah selesai ya. Jadi kalau misalnya ada 45 peserta ini, pastikan semuanya tes sudah selesai ya. Pastikan sudah selesai semua, baru kita tekan logout untuk keluar ya. Nanti kalau sudah di bagian gladi bersih di sini, nanti ada laporannya di bagian di bawah request test reset peserta ini, nanti ada laporan untuk ANBK ya. Jadi kita bisa lihat juga di Juknis ya di sini ya. Nah, petunjuk teknis ya ini untuk aplikasi Proctor ya, ada petunjuk aplikasi Proctor ya di sini ya. Kalian bisa baca langsung. Ini ada menu-menu status tes, status peserta, fungsi-fungsinya seperti apa, login peserta ya. Kemudian ini ya, laporan pengolahan. Nanti akan muncul laporan pengolahan kalau sudah pada asesmen yang sebenarnya atau gladi bersih ya, nanti akan muncul laporan pengolahan ya di sini ya. Laporan pengolahan digunakan untuk Proctor ya, melakukan cetak respon dan langkah-langkah Proctor melakukan cetak ya ini. Nah, ini untuk aplikasi Exam Browser Client. Oke, karena ini Chromebook, jadi kita tidak menggunakan Exam Browser yang seperti ini ya. Kita untuk penggunaan Exam Browser Chromebook ini, kita kembali ke Juknis ini ya, Chromebook ya, yang ini. Nah, ini dia. Kita lihat Juknisnya ya, ini ya. Oke, kita langsung ke bagian ini ya. Nah, kalau sudah menyala seperti ini kan ada ini ya, Exam Browser aplikasi di bagian kiri bawah di sini ya. Nah, ini cara-caranya. Kalau ini proses instalasi Exam Browser. Ini yang kalau Chromebooknya tidak ada Exam Browser. Tapi rata-rata Chromebook dari Kemdikbud itu sudah ada Exam Browser ya. Ini ya, ini. Ya, ini ya. Pengecekan sistem dulu, baru login, password ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian ini ada penyelesaian asesmen. Kita kembali ke Chromebook ya. Setelah ini kita bisa mematikan Chromebooknya menggunakan tombol power di bagian keyboard kanan atas ya. Dia akan muncul, tahan lama dia akan muncul seperti ini. Kita bisa tekan matikan, mati.
Kalau logout dia akan kembali ke tampilan login pertama seperti ini ya, logoutnya. Oke ya, kalau bisa matikan silakan tekan matikan di kanan sih, maka Chromebooknya akan mati. Oke ya. Selanjutnya di juknis ini bisa kita lihat ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ya, ada faktnya di sini ya, kita bisa lihat ya, permasalahan-permasalahan apa yang harus di ini ya, ada pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya di sini ya untuk permasalahan-permasalahan. Selanjutnya kita kembali ke manual aplikasi ANBK online ya, di bagian bawah juga ada permasalahan-permasalahan ya yang ditemukan pada saat pelaksanaan asesmen ini ya, seperti ini ya. Contoh ini ya, ini ya, reset peserta tertulis silakan hubungi Proctor untuk mereset status login Anda ya, seperti ini. Baru ada maaf username Anda belum diaktifkan ya. Anda sudah menyelesaikan tes ya. Penyebab dan solusinya. Peserta mencoba login masuk kembali ke aplikasi tes setelah menyelesaikan semua tes. Solusi pesertanya dapat mengerjakan tes sampai selesai 1 kali. Oke, selanjutnya ini ya. Display resolution ini X, ini solusinya. Versi aplikasi tersilang merah ya, ini solusinya. Dan masih banyak lagi solusi-solusi lain ya, seperti ini ya. Error ini ya, token tidak valid, logout merah seperti ini, error 402. Kemudian ini ya, internet disconnect, dan pasti banyak lagi error-error lainnya. Jadi hitam seperti ini ya. Solusinya ada di sini. Oke, bagi yang ingin bertanya juga bisa langsung komen ya di chatting untuk tutorial simulasi ANBK menggunakan Chromebook ya. Karena di sekolah kami hanya menggunakan Chromebook. Jadi saya mau simulasikan tutorial ANBK menggunakan Chromebook. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga ini boleh bermanfaat bagi proktor dan teknisi dan bagi sekolah yang menggunakan Chromebook untuk asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di edisi video tutorial selanjutnya.